Partai Nazi, sejarah dan gerakannya. Kita mungkin sering mendengar nama partai ini, akan tetapi kita jarang mengetahui seluk-beluk partai ini seperti apa, dan bagaimana, dan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Kita akan mendengar di pembahasan ini terkait Partai Nazi dan sepak terjangnya. Jadi nonton sampai habis biar mendapat keseluruhan alur ceritanya. Jadi dulu Partai Nazi bernama Partai Freie Aukus Vereinen Deutsche Arbeiterfreuden atau Komite Bebas untuk Kedamaian Buruh Jerman, dan partai ini didirikan oleh seorang tukang kunci bernama Anton Drexler di Bremen, Jerman. Bayangkan saja seorang tukang kunci bisa mendirikan sebuah partai, hal yang sangat mustahil terjadi di kondisi hari ini. Akan tetapi, meskipun Anton Drexler tukang kunci, dia pernah menjadi anggota partai tanah air Jerman. Dia juga salah satu penentang perjanjian damai antara pihak sekutu dan pihak Jerman. Dia berpendapat jika perjanjian tersebut hanya akan menguntungkan pihak lawan dan merugikan pihak Jerman. Oleh karena ini, dia memunculkan sikap antisemit, anti-Marxis, dan komunis, dan menganggap yang pantas berkuasa adalah ras Arya atau ras Indo-Eropa. Dia juga sangat menentang keras perjanjian Versailles karena merugikan Jerman karena harus menyerahkan sebagian wilayahnya pada pihak sekutu. Mungkin lain kali saya akan membahas sejarah terjadinya perjanjian Versailles dan Perang Dunia Pertama. Drexler menuduh bahwa kapitalisme adalah ideologi yang diprakarsai oleh kaum Yahudi dan ingin menguasai dunia dan mengambil keuntungan dalam perang dunia. Akhirnya tahun 1919, Drexler bersama kawan-kawannya Gottfried Fieder, Dietrich Eckart, dan Karl Harrer mengubah nama partainya menjadi Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Pekerja Jerman. Di tahun yang sama bergabung dua veteran Perang Dunia I, yaitu Rom Kopral Adolf Hitler, dan mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu membenci kaum Yahudi dan komunis. Namun dari sekian anggota Partai Nazi atau yang dulunya bernama Partai Pekerja Jerman, yang paling menonjol adalah dia. Setiap saat berorasi dengan semangat yang berapi-api dan menyatakan kalau perjanjian damai Versailles hanya merugikan rakyat Jerman, dan karena kalah perang harus mengganti sejumlah kerugian dan membuat Jerman terkena hiperinflasi dan membuat orang-orang Jerman hancur. Akhirnya tahun 1921, Adolf Hitler diangkat jadi pemimpin Partai Pekerja Jerman. Lalu ia kemudian mengubah nama partai itu menjadi Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman, disingkat Partai Nazi atau NSDAP. Karena karisma dan pidato yang berapi-api dan tidak kenal kompromi dari Hitler, akhirnya banyak orang yang tertarik untuk bergabung dengan partai tersebut. Salah satunya adalah Komandan Skuadron Perang Dunia I, Hermann Göring, dan seorang mahasiswa pertanian juga memutuskan untuk ikut gabung bernama Heinrich Himmler. Di bulan Januari tahun 1923, Prancis datang untuk menagih upeti kerugian perang dan menghina rakyat Jerman. Akhirnya karena hal itu memunculkan sikap nasionalis rakyat Jerman semakin membara, dan seketika jumlah anggota Partai Nazi bertambah sangat drastis dan mencapai 20.000 anggota. Hitler dan Nazi menggunakan momentum dan sentimen ini untuk membakar jiwa orang-orang Jerman untuk melakukan perlawanan. Dan pada tanggal 8 November, Hitler menghentikan rapat politik sayap kanan dan menyerukan melakukan revolusi dan menggulingkan pemerintah sayap kiri di Berlin. Akan tetapi Hitler dan anggotanya dihentikan oleh polisi. Parade tersebut akhirnya dibubarkan oleh polisi
dan mengakibatkan sejumlah polisi dan anggota partai Nazi tewas dalam insiden tersebut. Tetapi Hitler berhasil selamat dalam peristiwa itu. Selain berhasil membunuh polisi, anggota partai Nazi juga merampok bank. Kemudian Hitler dan beberapa pimpinan Nazi ditangkap, tapi Hitler dengan keberaniannya mengatakan, "Kau bisa menyatakan kami bersalah ribuan kali, tetapi Dewi yang memimpin pengadilan abadi sejarah akan dengan senyuman mencabik-cabik dakwaan penuntut umum dan keputusan pengadilan ini, dan Sang Dewi akan membebaskan kami." Karena pernyataannya itu, hakim yang menangani kasus itu menjadi simpati padanya dan mengirim pesan saat pengadilan banding untuk mengurangi masa tahanan Hitler menjadi 9 bulan di penjara Landsberg. Mengenai keanggotaan partai Nazi, terdiri dari penduduk kota kelas menengah ke atas dan ke bawah, petani, buruh industri, dan sisanya kelas menengah, dan kelompok profesi dokter adalah yang paling banyak bergabung di partai Nazi. Pada tahun 1933, jumlah anggotanya mencapai lebih dari 2 juta orang dan 8,5 juta sampai akhir kekuasaan Hitler, dan anggota yang aktif hanya berkisar 1 juta orang, dan sisanya ikut bergabung karena alasan karir. Di tahun 1926 sebelumnya, Nazi juga mendirikan divisi yang anggotanya terdiri dari pelajar yang disebut NS Dokter Studentenband. Kalau aku salah penyebutan, kalian bisa koreksi. Dan di partai Nazi juga terdiri dari berbagai divisi militer, di antaranya pasukan SS atau Staffel atau pasukan pengawal pribadi Hitler, SA atau Sturmabteilung atau dikenal dengan nama pasukan badai, Korps Udara Sosialis Nasional disingkat NSFK, dan Korporasi Motor Sosialis Nasional disingkat NSKK. Simbol partai Nazi menggunakan swastika yang menghadap ke kanan berwarna merah dan hitam, melambangkan darah dan tanah, yang sebelumnya berwarna hitam, putih, dan merah sebagai warna bendera Konfederasi Jerman Utara. Partai Nazi menggunakan simbol elang Jerman di atas lambang swastika. Elang tersebut menyimbolkan negara atau Reich, dan setelah Nazi berkuasa di seluruh Jerman, mereka mengubah simbol dan institusi negaranya dengan lambang elang tersebut. Jadi begitulah histori partai Nazi Jerman dan seluruh sepak terjangnya sampai akhirnya dibubarkan setelah Perang Dunia Kedua. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas soal Perang Dunia I dan II dan sepak terjang partai Nazi dan Hitler di perang tersebut. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.